selesai. Baik, Ya. sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan memeriksa kehadiran siswa dulu ya. Oke, baik. Alhamdulillah hari ini ternyata siswanya masuk semua, gak ada yang absen. Oke, kita lanjut. Sudah siap belajar kimia hari ini? Sudah siap ya? Siap. Menerima materi baru hari ini. Baik, ada yang masih ingat pekan lalu kita belajar materi apa? Ada yang masih ingat? Ya, pekan lalu kita belajar materi kestabilan unsur dan struktur Lewis, di mana suatu unsur dapat dikatakan stabil ketika dia memenuhi kaidah oktet dan duplet. Baik, selanjutnya di sini kalian bisa melihat gitu ya, ada garam dan juga ada pasta gigi. Nah, garam itu memiliki rumus senyawa kimia yaitu NaCl, ya, di mana garam itu terdiri dari ion-ion natrium dan ion-ion klorin. Sementara pasta gigi memiliki salah satu senyawanya yaitu NaF. Lalu, bagaimana sih NaCl dan NaF itu dapat berikatan? Ada yang tahu? Ada yang tahu bagaimana NaCl dan NaF itu berikatan? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke. Baik ya. Jadi NaCl dan NaF ini dapat berikatan karena adanya ikatan kimia. Karena ada ikatan kimia, maka senyawa NaCl dan NaF ini dapat berikatan. Nah, selain senyawa NaCl dan NaF, dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering berikatan dengan ikatan kimia, yaitu apa? Contohnya, misalkan ketika kita bernafas, kita menghirup apa? Ada yang tahu? Ketika kita bernafas, kita menghirup O2 dan mengeluarkan CO2. Nah, senyawa O2 dan CO2 ini juga mengalami ikatan kimia. Lalu, bagaimana senyawa-senyawa ini dapat berikatan? Prosesnya itu bagaimana? Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Jadi hari ini kita akan mempelajari ikatan kimia. Selanjutnya, ikatan kimia. Pada pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu menganalisis ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Kemudian, kalian juga harus mampu menganalisis proses terjadinya ikatan ion, ikatan kovalen, serta ikatan logam. Kemudian, kalian juga harus mampu menganalisis pembentukan ikatan kovalen tunggal dan rangka, terus menganalisis ikatan kovalen koordinasi dan proses pembentukannya, serta menganalisis ikatan kovalen polar dan non-polar serta senyawa-senyawanya. Pada ikatan kimia dibagi menjadi dua secara garis besar. Yang pertama adalah ikatan intramolekul dan ikatan antarmolekul. Pada ikatan intramolekul itu terdiri dari ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Sementara pada ikatan antarmolekul yaitu terdiri dari gaya ion dipol, gaya van der Waals, dan gaya ikatan hidrogen. Tapi pada pertemuan hari ini kita cukup mempelajari ikatan intramolekul saja. Jadi kita hanya akan mempelajari ikatan ion, kemudian ikatan kovalen, dan ikatan logam. Nah, ikatan intramolekul sendiri ini adalah ikatan yang terjadi dalam satu molekul. Misalkan contohnya adalah tadi ini ya, NaCl. Pekan lalu kita telah mempelajari kestabilan unsur dan struktur Lewis. Oke, Na ini memiliki nomor atom berapa? 11, ya kan? Sehingga konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 1. Sementara Cl memiliki nomor atom 17, sehingga memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 7. Nah, untuk mencapai kestabilan, maka atom Na ini melepaskan satu elektron yang akan diberikan kepada Cl. Karena Cl ini membutuhkan satu elektron untuk mencapai kaidah oktet, sehingga terbentuklah senyawa NaCl.
ya, intramolekul itu terdiri dari ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Next. Ikatan ion. Apa sih itu ikatan ion? Ada yang tahu ikatan ion itu apa? Ada yang tahu? Oke, kita lanjut ya. Ya, ikatan ion ini terjadi antara unsur logam dan unsur-unsur non-logam. Sebagaimana materi struktur atom ya yang kita pelajari 3 pekan lalu ya. Tadi ikatan ion terjadi antara unsur logam dan non logam, di mana unsur logam ini ya terdapat pada golongan 1A kecuali unsur hidrogen dan golongan 2A. Sementara non-logam ini terdiri dari golongan 4A sampai dengan 7A. Jadi yang perlu kalian ingat ya, ikatan ion itu terjadi antara unsur logam dan unsur non-logam. Itu yang sangat mudah dibedakan gitu ya. Dan kalian juga harus menghafal tabel periodik. Pada unsur golongan 1A itu unsurnya apa aja, golongan 2A apa aja, kemudian golongan 4 hingga 7A itu apa aja. Jadi supaya kita bisa menganalisis suatu senyawa itu termasuk ikatan ion atau bukan. Kemudian terbentuk akibat adanya daya tarik menarik antara ion positif dan ion negatif. Jadi ion positif ini didapat dari golongan 1A dan 2A atau unsur logam. Sementara ion negatif itu didapat dari golongan 4A sampai dengan 7A. Kemudian pada ikatan ion juga terjadi serah terima elektron, di mana atom logam atau unsur logam dia melepaskan elektronnya ya, karena dia ikatan ion itu terjadi serah terima elektron. Terjadi serah terima elektron. Gimana yang menyerahkan elektron atau serah itu sama juga yang menyerahkan atau melepaskan elektron. Gimana ketika suatu atom atau suatu unsur melepaskan elektron, berarti dia kelebihan elektron untuk mencapai kestabilan. Contohnya adalah Na. Na ini kelebihan 1 elektron, makanya dia melepaskan elektron. Nah, sementara yang menerima elektron adalah Cl, karena dia untuk mencapai kestabilan kaidah oktet, dia jadinya menerima elektron. Sampai sini bisa dipahami? Kita lanjut ya. Contohnya adalah nih. Contohnya adalah antara ikatan natrium dan klorida tadi yang sudah dijelaskan, di mana natrium memiliki nomor atom 11, ya artinya dia memiliki konfigurasi elektron yaitu 281, dan atom klorida memiliki nomor atom 17 sehingga memiliki konfigurasi elektron 287. Nah, untuk mencapai kaidah oktet di mana atom natrium ini atau unsur natrium melepaskan 1 elektronnya. Kemudian 1 elektron ini akan diterima oleh atau Cl ya untuk mencapai kestabilan, sehingga terbentuklah senyawa NaCl kayak gitu. Lanjut dulu ya. Ini bisa dilihat ya. Bisa dilihat bahwa atom Na ini memiliki 1 elektron yang bisa dilepaskan, sedangkan Cl membutuhkan 1 elektron, di mana Na adalah golongan 1A dan Cl adalah golongan 7A, sehingga terbentuklah ikatan
BA dan CL, di mana BA memiliki nomor atom 4 sehingga konfigurasi elektronnya adalah 2. Sebentar. Memiliki konfigurasi elektron valensinya yaitu 7. Ini ya. BA elektron valensinya 2 ditambah dengan CL elektron valensinya CL tuh 7. 1 2 3 4 5 6 7 ya, 7. Jadi ini elektron valensi atau elektron valensi. Sehingga elektron dari BA ini akan tertarik kepada CL. Masih ada satu elektron lagi kan? Kita tulis lagi CL-nya di sini. 1 2 3 4 5 6 7. Ke sini dia. Sehingga terbentuklah BA-nya ada berapa? Ada 1. CL-nya ada 2. Sehingga terbentuklah BA CL2. Nah, beginilah proses terjadinya BA CL2. Sampai sini bisa dipahami? Kita bisa lanjut ya. Kita bisa lanjut. Ini animasinya. Ya, tadi ya, BA ini kan memiliki 4 elektron. Maka elektron valensinya di sini 2. Kalau CL elektron valensinya atau elektron paling terkeluarnya adalah 7. Jadi masing-masing dari elektron BA ini dia terikat ke CL. Yang elektron ini dia juga tertarik ke CL. Sehingga terbentuklah BA CL2 karena CL-nya di sini ada 2. Di mana BA adalah golongan 2A dan CL ini adalah golongan 7A. Tadi ya, golongan 2 itu termasuk logam dan golongan 7A itu termasuk non logam, sehingga terbentuklah ikatan ion. Kemudian oke, selanjutnya adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini terjadi melalui penggunaan bersama pasangan elektron. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ikatan kovalen terbentuk karena pemakaian bersama pasangan elektron valensi oleh 2 atom. Kemudian terjadi pada 2 atom yang sama-sama ingin menangkap elektron. Artinya kedua atom tersebut sama-sama membutuhkan elektron untuk mencapai suatu kestabilan. Kemudian terjadi antara atom non logam dengan atom non logam. Itu yang membedakan antara ikatan ion dan ikatan kovalen. Kalau ikatan ion terjadi antara atom logam dan non logam, sementara ikatan kovalen terjadi antara atom non logam dengan atom non logam. Nah, berikut adalah atom-atom dari atom non logam ya. Itu ada hidrogen, ada barium, ada B, ada karbon, ada silikon gitu ya. Ada nitrogen, ada fosfor, ada oksigen, ada silika, ada fluor, brom, ion dan hexagon. Lanjut ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak, lanjut. Bisa ya. Nah, contohnya adalah CL2. Oke, kita buat ya. Ini saya hapus, sudah dicatat kan? Untuk ikatan ion sendiri, maksudnya ikatan kovalen. Tadi ya, ikatan yang terjadi karena penggunaan elektron secara bersamaan. Ya, ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena penggunaan elektron secara bersamaan. Tadi contohnya adalah CL2.
terjadi antara atom non-logam dengan atom non-logam. Ya, ini mudah diingat gitu ya. Tadi non-logam itu dari golongan 4A hingga 7A. Ini juga sama ya, golongan 4A hingga 7A ya. Tadi contohnya adalah Cl2. Cl ini memiliki nomor atom berapa? 17. Sehingga konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 7. Ya. Nah, kemudian di sini juga ada 2 Cl gitu ya. Ini juga sama, 2, 8, 7. Nah, di sini Cl ini memiliki elektron valensinya yaitu 7. Sehingga untuk mencapai kaidah oktet dia membutuhkan 1 elektron. Membutuhkan 1 elektron, ya kan? Yang di bawah juga sama, membutuhkan 1 elektron. Nah, sekarang kita buat struktur Lewisnya, ya. Ingat struktur Lewis itu hanya digambarkan pada elektron valensinya aja ya, atau elektron terluarnya saja. Kita gambarkan di sini. Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya kan? Ditambah Cl yang satunya lagi. Ini saya bedakan ya, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan mereka sama-sama membutuhkan 1 elektron ya. Maka elektron ini akan saling berpasangan. Karena elektronnya saling berpasangan, maka terbentuklah senyawa seperti ini. Atom Cl ini bergabung. Nah, inilah yang disebut dengan ikatan kovalen, yaitu ikatan yang terjadi karena penggunaan elektron secara bersamaan. Begitu. Jadi dari masing-masing elektron digunakan secara bersamaan untuk mencapai kaidah oktet. Sampai sini bisa dipahami? Kita lanjut ya. Berdasarkan absen nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ini lembar kerja siswanya dikerjakan secara berkelompok dan didiskusikan dalam kelompoknya berdasarkan materi ikatan ion dan ikatan kovalen hari ini. Ceritanya udah gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya jika sudah selesai, silahkan masing-masing kelompoknya menjelaskan di depan kelas terkait lembar kerja siswa yang telah kalian kerjakan, dan kemudian teman-temannya memberikan penilaian gitu. Ketika temannya di depan menjelaskan ada yang salah, boleh dibenarkan. Kayak gitu. Ceritanya udah gitu ya Pak? Ya. Oke, baik. Terima kasih kepada seluruh kelompok yang sudah berpartisipasi dalam mengkomunikasikan hasil kerja kelompok kalian gitu kan. Sekarang silahkan mengumpulkan hasil kerjanya. Ibu ambil ya hasil kerjanya. Ini sebagai nilai kelompok dan baik. Sampai sini terkait materi ikatan ion dan ikatan kovalen, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin mengumpulkan pendapat? Tidak ada. Oke. Baik ya. Saya ingin memberikan kesimpulan terkait materi kali ini, yaitu ikatan kovalen dan ikatan tadi ya, ikatan kimia itu dibagi menjadi 2.
kedua, yaitu ikatan intramolekul dan antar molekul. Nah, pada hari ini kita mempelajari ikatan intramolekul yang mana terdiri dari ikatan ion, kovalen, dan logam. Nah, ikatan ion sendiri tadi ya terbentuk antara unsur logam dan non logam, sementara ikatan kovalen terbentuk antara unsur non logam dengan non logam. Sementara ikatan logam yaitu ikatan yang terbentuk antara unsur-unsur logam dengan logam, kayak gitu. Oke, baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, jangan lupa pelajari materi selanjutnya, karena kita untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari ikatan antar molekul ya. Ikatan antar molekul tadi terdiri dari gaya van der Waals, gaya ion dipol, dan ikatan hidrogen. Nah, kemudian saya akan memberikan tugas untuk materi hari ini, silakan kalian kerjakan. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Terima kasih.